Oke, silakan siapa boleh memimpin doa. Kita buka dengan doa. Bu Sarmi boleh, Bu. Baik, makasih. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul di malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, mohon beri kami karunia ilmu pengetahuan dan rahmat-Mu untuk pengajaran, untuk menggunakan dengan bijak. Berkatilah Bro Danang malam ini, supaya bisa membantu kami dalam semua usaha belajar kami. Beri kami ketekunan dan ketabahan. Tolong bantu ingatkan agar dapat mengingat apa yang telah nanti dipelajari pada malam hari ini. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kita sempurnakan dengan ajaran Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami seperti telah kami pun mengampuni mengampuni yang bersalah yang kepada bersalah kami, kepada kami, dan dan janganlah jangan masukkan kami kami ke dalam berubah, cobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Bu Sarmi. Sama-sama. Ya, eh, malam hari ini kita berkumpul buat belajar bersama tentang 4 pilar Dominikan, ya. PowerPoint-nya saya sudah share di Google Classroom. Bapak Ibu bisa Ya, akses? Berhasil? Bisa? Sudah bisa. baca-baca ya, sedikit-sedikit ya. Oke, Iya, kalau gitu bisa. kita mulai saja ya. Ya, Nanti kalau misalnya nanti kita akan ada waktunya buat tanya jawab. Oke, saya izin mute all ya. ya. Oke. Nih, oke, untuk membuka saya mau kita nonton bareng-bareng dulu nih. Ada satu video yang dibuat para frater tentang 4 pilar Dominikan. Ini ceritanya tentang di novisiat frater-frater Dominikan di Filipina. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Sudah. Oke, oke. Sudah nih kelihatan. Tapi tidak ada suaranya nih, Pak. Suaranya belum di on. Gimana ya nyara onin suaranya ya? Kanan bawah sebelum share itu ada. Di kiri bawah belum share Kiri itu ada. bawah sebelum share. Oke, tunggu ya, saya ulang. Kiri bawah sebelum share ada advance sharing option ini. Kiri bawah sebelum share ya. Oh iya, iya, kelihatan, kelihatan. Ya, At least one whole year. And it's a stage where young men get to know what Dominican life is all about. Not only get to know, but actually live it. So in the novitiate, we try to teach them basically the 4 pillars of Dominican life. First, we kind of expose them to different ways of prayer, and also to deepen their own personal prayer life. The second pillar would be study, and that is to the Dominican very important, because it's going to be helpful for the life of preaching that the Dominican has. Actually, I've heard from one priest that the Dominican life is a life of preaching, and is a preaching life, which means that not only do we live to preach, but our whole life itself should be a preaching, should be a form of preaching to other people. So those two things, study and prayer,
are very much integrated with one another. Actually, all four pillars are very integrated, very much integrated. And as we study and pray, we do that so that later on we can preach, we can do mission, we can perform our jobs, our apostolate, our ministry with the people as preachers. So those two things are important so that we can fulfill the third pillar to the best of our ability, and of course with God's grace. And finally, those three things, study, prayer, and preaching or ministry, are all enhanced and lived out in community living. So we in the novitiate live together, we fight with one another, we laugh together, we play together, we do all sorts of stuff together. Because eventually, if they profess as Dominicans for their whole lives, then they will be living together. We will be living together as brothers. So it's important that we develop and we deepen our relationships with one another as brothers and as Dominicans. So after a whole year of being together and living together, praying and studying and preaching, doing apostolate and living in community, we hope that with prayer and with God's grace, they would be able, the novices would be able to discern and find out and make a decision whether or not this is the kind of life they want to live, or even more importantly, whether this is the kind of life God wants for them. Oke, saya izin tutup ini ya. Tutup apa namanya? Video, soalnya internetnya kurang oke. Oke, jadi itu tadi tentang PowerPoint-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, ya, 4 pilar ya. 4 pilar Dominikan. Nah, jadi itu kalau yang paling getol dan paling setia mengamalkan 4 pilar ini tentu saja para biarawan-biarawati kita ya. Suster, frater, apalagi mereka yang di novisiat ya. Seperti tadi dibilang kan, 4 pilar Dominikan ini itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi mereka saling menopang satu sama lain. Jadi kalau satu pilarnya hilang, ya satu rumah Dominikan itu yang kita bilang spiritualitas Dominikan itu tidak akan berdiri dengan baik ya. Seperti kita lihat di sini tuh jadi pilarnya itu ya pilar seperti rumah. Nah, yang kitanya kurang ya veritasnya tidak akan berdiri dengan baik. Nah, apa aja sih 4 pilar ini? Nah, kita mari kupas satu persatu. Yang pertama adalah studi. Santo Dominikus menjadikan studi sebagai bagian penting dari khotbah kudus. Bukan pencapaian kecil dalam bidang klerus abad ke-13 yang tidak berpendidikan. Dengan restu Paus Honoris ketiga, Santo Dominikus mengirim para biarawan ke universitas-universitas besar pada masanya untuk belajar dan berkhotbah di pusat-pusat pembelajaran yang besar ini. Praktek ini berlanjut sampai hari ini. Nah, jadi background-nya adalah para imam pada zaman Santo Dominikus ini tidak semuanya pergi sekolah. Hanya sebagian yang pergi ke universitas untuk belajar filsafat atau teologi. Nah, maka dari itu, pada
masa Santo Dominikus, tidak semua pastor itu bisa khotbah. Yang bisa khotbah hanya para uskup. Karena para uskup sudah terlatih, sudah belajar. Nah, karena mereka para pastor ini belum belajar, jadi dipertimbangkan bahwa mereka belum punya kapasitas yang cukup untuk berkhotbah. Maka dari itu Santo Dominikus pengen nih kalau punya teman-teman biarawan-biarawati ini yang bisa pergi ke universitas-universitas untuk belajar dan berkhotbah. Karena yang seperti kita tahu pada masa Santo Dominikus, dia harus berjibaku melawan bid'ah albigensian. Kalau para pasturnya saja teologinya tidak kuat, filsafatnya tidak kuat, pengetahuan mereka tentang Tuhan tidak kuat, bagaimana nanti kita bisa berhadapan dengan para bid'ah ini? Nah, maka dari itu, ketika pada awal pendirian Ordo, Santo Dominikus langsung mengirimkan para biarawannya ke universitas-universitas besar di Eropa berdua-dua. Ya, jadi walaupun kita tidak punya uang, kita bisa ke sana ikut mendengarkan pengajaran-pengajaran dari para profesor-profesor yang ada di universitas-universitas tersebut. Jadi pertama-tama sebelum kita akan mewartakan atau berkhotbah, kita perlu belajar. Belajar. Nah, ini belajar studi ini menjadi pilar pertama kita sebagai Dominikan. Nah, kemudian tujuan utama studi Dominikan adalah sabda Allah yang dinyatakan melalui kitab suci, tradisi, dan pengetahuan alam yang termanifestasi paling sempurna dalam pribadi Kristus sendiri. Sebisa mungkin para Dominikan tentu aja kan kita mau mewartakan tentang Yesus Kristus. Makanya yang diutamakan adalah waktu itu pada zaman tersebut Santo Dominikus itu mengirimkannya buat belajar ke para teolog-teolog ternama, para maestro, mister, dosen-dosen terkemuka pada saat itu. Bukan berarti apa kita mengesampingkan ilmu-ilmu alam, enggak. Karena Santo Dominikus sendiri percaya bahwa Tuhan juga berbicara melalui ilmu-ilmu pengetahuan alam pada masa itu ya. Kalau dari sejarahnya sendiri tuh Santo Dominikus ini bukan seorang yang apa ya belajar untuk excellency gitu loh, menjadi expert. Misalnya dia belajar teologi itu sampai menjadi seorang yang sangat expert, sangat fasih dalam teologi, enggak. Yang dilakukan Santo Dominikus menurut sejarahnya adalah dia belajar sedikit-sedikit sampai dia paham, kemudian dia akan belajar materi lain gitu loh. Jadi cukup menguasai aja gitu loh. Tapi bukan pada yang expert dia dapat mengajar sebagai pengajar pada masanya. Tapi dia dengan metode tersebut, walaupun cuma sedikit-sedikit dan paham, dia bisa mempelajari banyak hal. Nah, gitu. Jadi selain belajar teologi, Santo Dominikus juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena dia percaya pribadi Yesus Kristus itu tidak hanya bersembunyi di dalam teologi ataupun filsafat. Nah, berikutnya, pengetahuan yang dicari demi pengetahuan itu sendiri tentu saja merupakan usaha yang mulia. Tetapi studi Dominikan juga berusaha membuat kita berguna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa kita sendiri dan jiwa sesama kita. Menjadi sebuah karya kerahiman rohani. Studi memfasilitasi proklamasi kebenaran yang lebih efektif dan dimotivasi oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, ini salah satu poin penting dalam proses studi seorang Dominikan adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita belajar sampai menjadi sangat expert, tapi kita tidak bisa menyelamatkan
jiwa kita sendiri, buat apa? Kalau kita menjadi seorang ahli nuklir misalnya, tapi dengan kita menjadi seorang ahli nuklir ini kita nggak bisa menyelamatkan jiwa kita atau malah hanya menghancurkan jiwa orang lain, buat apa kita pursue ini? Tetapi kalau misalnya kita belajar menjadi seorang ahli nuklir, kemudian kita bisa membawa kesejahteraan orang banyak, bisa membawa orang-orang lebih dekat kepada cinta kasih, nah itu berarti boleh dipersu. Sangat bagus untuk dipersu karena kita ingat dalam studi ini adalah kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa kita sendiri dan orang yang akan menerima hasil dari studi kita. Nah, itu tentang sekelumit tentang studi. Nah, karena salah satu pilar Dominikan di studi ini, maka dari itu Dominikan mempunyai beberapa pusat-pusat pembelajaran di seluruh dunia. Ya. Nanti bisa di Google ada beberapa. Contohnya ya, yang dekat ada UST, Universitas Santo Thomas di Philippines, kan. Dia sudah pontifikal. Jadi kalau maksudnya pontifikal adalah dia adalah dimiliki oleh Roma juga. Kalau ada Universitas Pontifikal. Contoh kan. Contohnya lagi yang sangat besar tentu aja kan The Blackfriars Oxford. Nah, itu dulu juga sampai sekarang kalau tidak salah ya. Masih memiliki spiritnya studinya Dominikan. Terus ada beberapa tempat lain, Siena itu dari Friar, kalau dari Suster ada banyak. Misioneras punya sekolah sendiri, Siena punya sekolah sendiri. Terus dan beberapa tempat lagi. Saya nggak apa. Itu ya. Oke. Nah, ada nih di chat ada yang info tuh Studium Center of Studies and Other Academic Institution ya. Ada banyak nanti bisa dilihat. Nah, oke. Itu pilar yang pertama studi. Pilar yang kedua adalah doa. Kenapa doa ini penting? Para Dominikan memusatkan hidup mereka pada Yesus Kristus, terang sejati, digerakkan oleh Roh Kudus yang memancarkan kehadiran penyembuhan Allah di dunia saat ini. Kita merayakan sabda dalam doa bersama setiap hari, meditasi, belajar, dan dalam proklamasi yang kita sebut khotbah kudus. Meneladani Buddha Allah yang merenungkan hal-hal ini di dalam hatinya, hidup kita dipelihara oleh sabda Allah, seperti yang diucapkan dalam kitab suci, dirayakan dalam Ekaristi, dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai seorang Dominikan, pilar yang kedua adalah doa. Jadi kalau tadi itu studikan kini kita ingin tahu bagaimana Yesus yang diceritakan atau tersembunyi dalam pengetahuan-pengetahuan dalam alam, apa yang kita lihat, ya kan? Nah, kalau dalam doa kita mencoba menjalin hubungan dengan Yesus Kristus itu sendiri, oke? Jadi kalau studi itu kita belajar tentang Dia yang diwahyukan kepada manusia atau yang tersembunyi dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, dalam doa ini kita mencoba berbicara kepada Yesus Kristus. Berbicara mengenai diri kita, berbicara tentang Dia sendiri, berbicara bagaimana Dia, apa benar nih, apa yang kita pelajarin ini benar-benar mengenai Dia atau tentang hal lain. Ya. Jadi hasil-hasil studi kita ini kita namanya direfleksikan agar kembali lagi kepada Dia gitu loh. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang kita terima lewat studi itu kan diwahyukan, diberikan kepada kita. Nah, kalau doa kita mengembalikan kepada Tuhan lewat
cara kita berkomunikasi, membalas jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang Yesus Kristus sendiri berikan melalui pengetahuan yang kita terima. Nah, lewat mana? Contohnya doa-doa, ya kan, lewat Ekaristi yang diterima setiap hari, melalui kitab suci, melalui doa-doa pribadi atau meditasi kita sehari-hari. Nah, menjawab undangan Santo Dominikus, perayaan misa dan ofisi harian yang khidmat selalu menjadi pusat kehidupan kita sehari-hari. Di sana khusus dalam Ekaristi, keselamatan hadir dan bekerja. Sebuah misteri yang renungkan dan wartakan kepada orang lain agar mereka juga dapat didoakan pada Kristus melalui sakramen-sakramen iman. Selama setiap perayaan liturgi, kita menjadi perantara dengan Bapa kerahiman bagi seluruh gereja, serta untuk kebutuhan dan keselamatan seluruh dunia. Tadi kalau masih ingat dalam pilar studi kan, yang penting adalah studi yang kita lakukan adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, di dalam pilar doa ini, kita beneran menjadi tindakannya gitu loh. Jadi seperti kalau di sana kan kita mencoba memikirkan apa yang terbaik buat keselamatan jiwa-jiwa. Nah, di doa ini malah menjadi sebuah aksi nyatanya dari penyelamatan jiwa-jiwa itu. Ketika kita bersama-sama menyerahkan, mempersembahkan segala, kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita, kita menyerahkan semua hasil studi kita kepada Tuhan dalam Ekaristi, di situ kita bersama-sama tentu saja dengan Kristus sebagai kepala kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa kita. Mereka-mereka yang membutuhkan pewartaan kita ya. Kalau contohnya ya dari para imam lah. Contohnya imam kalau dalam Ekaristi bisa membantu atau membimbing umat yang sedang mengikuti misa dalam kebimbangan mereka. Para imam ini bisa menjadi cahaya yang menuntun manusia-manusia dari dosa, supaya keluar dari dosa dan kembali kepada cinta kasih Allah. Nah, di sini doa melengkapi studi, dan studi juga melengkapi doa. Dari sini usaha kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa semakin diperkuat. Nah, di sini ada doa apa yang paling Bapak Ibu sukai dalam sehari misalnya. Pertanyaan pertama, apakah kita sudah berdoa setiap hari? Siapa yang masih doanya bolong-bolong setiap hari? Bangun tidur, siapa yang selalu ingat berdoa? Sebelum makan, sudah berdoa belum? Setelah makan kenyang, sudah masih ingat buat berterima kasih buat makanan yang diberikan? Tidak. Sebelum tidur, berdoa tidak, ya kan? Jadi kita mencoba membawa, ya kan namanya orang pacaran ya. Berdoa itu kan kayak orang pacaran. Kalau emang pacar kita Yesus, masa sih kita ngobrol cuma ngeteksnya cuma sehari sekali. Kita kan pengennya ngeteks berkali-kali. Benar nggak? Orang pacarannya kan pagi-pagi tanya, halo sayang, udah bangun belum? Ya kan? Nah, udah makan belum? Lagi apa sekarang? Ya kan? Sama, doa itu kita kan juga begitu. Pagi-pagi sudah menyapa Tuhan. Tuhan, terima kasih aku boleh bangun lagi. Mau makan, terima kasih Tuhan, aku udah dikasih makanan. Sudah makan kenyang, aduh Tuhan, walaupun makanannya nggak seberapa, aku sudah dikasih kenyang. Ya kan? Nah, dari kita mengolah hidup kita untuk selalu ingat dan berkomunikasi dengan Tuhan, di sini kita semakin mengenal Tuhan yang benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam hidup religius, ada beberapa doa yang memang diperkenalkan agar didoakan setiap waktu.
Contohnya itu ya tadi doa ofisi atau doa harian yang didoakan dari saat bulan tadi, matahari terbit sampai matahari terbenam. Apa sih gunanya itu? Itu gunanya untuk mengkuduskan jam-jam hidup kita. Ya kan, baru bangun pagi disapa dengan ibadat invitatori ya kan. Habis itu ada ibadat bacaan, ada ibadat pagi, terus ada ibadat siang, tengah pagi, tengah sore, ibadat malam, ibadat penutup, ya kan? Terus masih ada rosario. Rosario itu kalau di novisiat ya, itu didoakan 4 peristiwanya didoakan setiap hari. Nah, jadi eh, bagaimana mencoba mengolah dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Doa-doa apa sih yang udah aku praktekkan setiap hari? Apakah masih bolong-bolong? Apa sih kesulitan saya waktu berdoa? Saya ini soalnya kalau berdoa, bro, suka ini ya bingung ya. Ini bener apa enggak sih? Apa yang saya minta ini bener apa enggak sih? Udah sesuai apa belum sih? Soalnya kan Tuhan kadang-kadang nggak kasih jawaban. Cuma ya saya doakan aja. Ya memang begitu ya. Kalau kita itu berdoa pasti membawa hidup kita. Kita berdoa dengan diri kita gitu, dengan with our being. Jadi kalau sebagai manusia itu memang penuh dengan emosi. Kadang kita sedih, kadang kita gembira, kadang kita galau. Nah, di situ kita tidak apa-apa, tidak perlu harus menghadap Tuhan dengan percaya diri. Kita membawa semua unek-unek, semua isi hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri bekerja di sana. Ya, saya sendiri pernah tuh suatu ketika cerita sama pastor pembimbing saya. Saya kan anaknya 3 ya, masih kecil-kecil ya. Kalau ke gereja itu berasa nggak ke gereja soalnya ya. Jadi saya pengen misa, tapi anaknya satu pukul-pukulan, terus lari ke sana ke sini ya kan. Jadi saya mau misa, masih harus ngejar anak kecil 3 ini kan. Pusing. Ada yang pengen ke kamar mandi lah, baru mau duduk sebentar dengerin khotbah, anaknya pengen nyalain lilin lah. Jadi nggak fokus ya. Makanya terus saya Gresulo apa sih? Saya berkeluh kesah sama dia. Saya bilang, Pastor, saya tuh saya nggak bisa fokus. Saya selalu keganggu gitu loh. Terus kata dia kepada saya ingat, dia bilang, nggak apa-apa. Kenapa kamu malu kalau kamu tidak bisa fokus dalam misa? Kamu tahu ketika perjamuan kudus, perjamuan terakhir itu semua ke-12 rasul, semuanya dalam keadaan takut dan curiga satu sama lain. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang akan membunuh Yesus gitu loh. Para rasul sendiri saat perjamuan kudus tidak bisa fokus mengikuti perjamuan terakhir dari Yesus sendiri loh. Padahal Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka sendiri juga nggak bisa fokus. Jadi jangan khawatir ketika kamu berdoa dengan segala ketakutanmu. Karena di situ Tuhan akan menerima ketakutanmu dan menyucikannya supaya dia begitu ya oh iya benar juga ya. Kalau saya cuma takut misa gara-gara takut diganggu anak-anak, apalagi dulu 12 rasul ya. Yesus aja di situ aja mereka masih bisa saling curiga, siapa nih yang mau bunuh Yesus? Siapa yang mau bunuh kita semua? Gitu ya. Itu contoh kehidupan doa. Nah, cepat ya. Berikutnya adalah pilar yang ketiga adalah komunitas. Nah, tadi kan kalau kita lihat di video ya, semua dilakukan bersama-sama. Belajar bersama-sama, berdoa selalu cari yang bersama-sama. Ofisi didoakan bersama. Rosario didoakan bersama. Ekaristi didoakan bersama. Ya. Jadi komunitas ini menyempurnakan hidup
studi dan hidup doa. Jadi ketika kita, kalau hanya satu orang belajar teologi, dia hanya punya satu pandangan teologi. Tapi kalau satu orang belajar teologi, kemudian satunya lagi belajar tentang sains atau ilmu alam, maka teologi mereka akan dapat pandangan baru, pandangan dari sudut pengetahuan alam, begitu. Dan apalagi semakin banyak orang berkontribusi dalam komunitas, nah doa dan belajarnya ini akan semakin lebih kaya. Nah, saya baca dulu ya. Komunitas tidak hanya hidup bersama di bawah satu atap, tetapi sebagai saudara berbagi hidup kita satu sama lain. Dimensi komunal kehidupan dominik dan satu hati di dalam Allah. Kaul ke dalam Odo Pewarta mencakup janji untuk memiliki semua hal sebagai milik bersama. Kita hidup bersama, berdoa bersama, memiliki semua bersama-sama, dan berbagi visi yang sama dalam pelayanan. Santo Dominikus mengundang kita untuk meniru kemiskinan apostolik Yesus dan gereja perdana, sehingga kita tidak menyebut apapun sebagai milik kita, sehingga kita dapat lebih mudah berbagi berkat kita dengan seluruh dunia. Nah, jadi gimana sih dimensi komunal dalam kehidupan Dominikan ini? Satu pikiran dan satu hati di dalam Tuhan. Nah, kalau tadi contoh saya kan dalam studi. Misalnya kita lagi belajar frater-frater lagi belajar tentang teologi ketuhanan. Nah, di situ ada frater yang background-nya IT atau ekonomi atau background-nya dari Islamologi gitu. Nah, nanti di situ mereka mencoba belajar bersama-sama buat mencari tahu, menjawab pertanyaan siapa sih Tuhan itu. Nah, dari situ kita bisa lebih kaya dalam memahami pengertian Tuhan sendiri. Contoh lagi misalnya, kalau frater mau ngajarin tentang sakramen pernikahan, ya kan, kepada umat. Nah, kalau dia belajar sendiri, tentu dia akan ngajarin dari pengertian dari katekismus Gereja Katolik, sakramen perkawinan adalah bla 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 bla. Dari hukum kanonik, sakramen perkawinan adalah bla 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 bla. Katanya prakteknya gimana? Tentu aja frater-frater nggak tahu dong. Para pastor itu nggak tahu karena belum ada yang punya pengalaman menikah. Cuma ketika dia belajar dalam sebuah komunitas, contohnya komunitas Dominikan awam, terus ada yang bisa cerita, ya frater, kalau dulu kan kalau di seminari kan, kalau misalnya frater berantem sama temennya kan frater masuk kamar selesai. Ini kalau kita di rumah, frater, kalau berantem, ya punggung-punggungan, tidurnya satu tempat tidur, cuma adep-adepan punggungnya doang. Itu gimana, frater? Dari situ, oh iya ya, ternyata sakramen pernikahan ini tidak semudah yang tertulis dalam hukum kanonik. Nah, situ dari pengalaman sharing itu, dengan Dominikan awam tentu saja, para pastor ini dapat menjelaskan sakramen perkawinan dengan lebih baik. Karena dia berbagi dan menerima buah-buah refleksi dari seorang pasutri, yaitu Dominikan awam. Nah, kemudian berikutnya, kaul ke dalam Ordo Pewarta mencakup janji untuk memiliki semua hal sebagai milik bersama. Nah, ini biasanya sebuah jadi kalau para frater ini segala sesuatu tuh punya bersama. Kalau kemana-mana naik mobil, tapi itu mobil atas nama punya biara. Jadi kalau ada yang mau pakai, minta izin, nanti dipinjemin. Mereka punya rumah. Itu rumah bukan milik pribadi, tapi milik ordo. Kalau mau pakai, ya harus minta izin dulu. Jadi nanti kita dilihat para frater ini karena hidup bersama, semua milik bersama. Jadi misalnya ada
ada biarawan yang pekerjaannya seorang rektor, cuma ketika dia pulang ke biara, jadi dia kembali menjadi sama equal, sama rata dengan saudara-saudaranya yang biasa-biasa saja, yang mungkin hanya tugasnya sebagai bruder dapur, atau dia hanya sebagai bruder kebon, atau hanya mengurusi rumah tangga saja. Jadi mereka, karena segala sesuatu dimiliki bersama, mereka punya gaji, ya gajinya dikasih ke biara, nanti mereka dapatnya uang saku. Uang sakunya sama semua, tidak ada yang berbeda. Nah, itu contohnya hidup komunitas. Nah, kemudian memiliki visi yang sama dalam pelayanan. Nah, ini biasanya dibicarakan dalam namanya rapat komunitas. Jadi, jantungnya sebuah komunitas adalah rapat komunitas. Sebuah komunitas Dominikan yang mulai meninggalkan rapat komunitasnya pasti akan mati. Karena itu salah satu yang mendukung dan menopang hidup mereka untuk kebenaran yang sejati. Ketika mereka sudah tidak mau hadir dalam rapat komunitas, ketika dia sudah tidak mau menyapa saudara-saudarinya dalam komunitas, nggak akan lama dia pasti akan kehilangan yang namanya hidup Dominikannya. Hidup komunitas itu nggak gampang, bener nggak sih? Ya, di rumah aja, walaupun kita udah, misalnya kita sebagai keluarga kan, sudah ada namanya sakramen pernikahan, sudah berjanji untuk dalam suka dan duka, itu udah ada janjinya tuh. Tapi tetap aja kita lihat realitanya, yang cekcok dalam keluarga nggak cuma satu dua, banyak. Sampai ada yang berani membatalkan pernikahan, atau malah ada yang lebih berani lagi menceraikan pernikahannya, ya kan? Hidup komunitas memang tidak gampang kalau itu berdiri sendiri. Cuma ketika hidup komunitas ini dihidupi oleh hidup doa dan hidup studi, hopefully harapan kita hidup komunitas ini akan hidup lebih kuat, lebih kokoh, tidak rapuh. Cuma gara-gara perbedaan pendapat, komunitas tidak akan menjadi tercerai-berai. Karena kita dipersatukan, kita diingatkan dalam doa kita diingatkan dalam studi kita diingatkan dalam rapat komunitas kita. Ya, ketika kita di rapat komunitas, kita diajak untuk melihat lebih tinggi. Karena kita menggunakan pandangan saudara kita yang mungkin lebih berpengalaman, atau lebih cerdas, atau lebih bijaksana dari kita. Nah, di situ. Itu indahnya komunitas. Kadang kadang saling menjatuhkan, tapi di situ mereka juga saling menguatkan, ya. Jadi kalau misalnya ada pengalaman Bapak Ibu nanti suatu ketika ketemu rapat komunitas, terus wah ini kok rapat komunitasnya rame ya, isinya orang berantem, pada berdiri semua, ini tunjuk-tunjukkan, sampai malah ada yang sampai naik ke meja misalnya. Nggak apa-apa selama belum pukul-pukulannya. Kalau pukul-pukulannya kita lerai. Cuma setelah selesai dari rapat komunitas, ketika kita keluar ruangan, kita menjadi saudara lagi. Ya kan? Kenapa? Karena dalam rapat itu kita membicarakan, kita selalu ingat adalah kita berusaha untuk menjadi satu pikiran dan satu hati di dalam Tuhan. Prosesnya mungkin tidak mudah, tapi kalau kita selalu ingat, oh ini kita melakukannya itu buat Tuhan, buat keselamatan jiwa-jiwa. Dimohonkan kita akan menjadi lebih solid dengan luka-luka kita dan lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Gitu, komunitas. Nah, lanjut, melalui kehidupan yang diikrarkan, kita membuat kaul untuk hidup sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh Yesus.
kau bebas dari kebutuhan untuk memiliki banyak hal. Nah, maka dari itu para suster dan para biarawan-biarawati ini mereka memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama, bukan milik pribadi. Karena mereka ingin menjaga kaul kemiskinan mereka. Ketika kita kaul kesucian, kita dengan bebas meninggalkan kehidupan dengan pasangan dan keluarga, mengizinkan masing-masing kebebasan untuk bersaksi tentang kasih Allah yang berlimpah bagi semua orang. Nah, ketika para biarawan-biarawati ini mengikrarkan hidup dalam komunitas, mereka untuk berjanji untuk hidup suci, tidak menikah. Nah, mereka tidak ingin terikat pada satu keluarga sehingga dia bisa melayani lebih banyak orang. Terus ketika dengan kaul ketaatan kita membantu kita untuk melayani gereja dengan lebih besar, membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu memiliki kata terakhir tentang apa yang kita lakukan dan di mana kita akan tinggal. Jadi, meskipun ini dalam hidup biarawan ya, dalam hidup membiara ya. Jadi misalnya apa? Tentu saja kan setiap biarawan-biarawati ini secara individu kan mungkin punya mimpi atau keinginan masing-masing. Cuma ketika prayor atau provinsial bilang, kamu pergi ke Indonesia, oke. Jawabannya cuma hanya bisa oke. Tidak bisa tidak. Karena itu salah satu praktek dari kaul ketaatan mereka kepada superior mereka. Ya. Nah, dari situ mereka menemukan kehidupan yang diucapkan adalah tantangan yang menarik dan memuaskan. Tapi kan Bro Danang itu kan buat hidup membiara ya. Gimana nih hidup komunitas buat hidup kita yang tidak membiara, yang hidup berkeluarga? Sama aja. Contohnya, kalau kemiskinan, ya kan? Kalau kemiskinan dalam keluarga apa? Ya tentu aja, contohnya adalah hidup sederhana. Ya kan? Kita kan hidup komunitas, hidup dengan suami istri adalah tujuannya adalah, ayo apa tujuan hidup berkeluarga? Membahagiakan pasangan. Ini katanya Romo waktu seminar perkawinan. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk membahagiakan pasangan. Jadi ketika kita membahagiakan pasangan, secara tidak langsung kita bisa membahagiakan anak kita. Ya kan? Kadang kalau keluarga apa? Kalau udah nikah, udah punya anak, lupa sama pasangannya. Yang diurusin anaknya terus, nih anaknya lagi rewel nih, gue lagi ngurusin anak gue nih. Udah lalu urus sendiri, udah gede kan, lo lapar, makan sendirilah, cari makan sendiri. Jadi dia udah melupakan kesejahteraan pasangannya. Padahal dalam perkawinan Katolik adalah yang pertama-tama adalah kesejahteraan pasangan. Ketika kita mensejahterakan pasangan, secara tidak langsung kita akan membagikan cinta itu atau kasih sayang perhatian itu kepada anak-anak kita, ya, ya kan? Ini ngambilnya dari Trinitarian, Trinitarian. Jadi kan Roh Kudus muncul dari cinta kasih Bapa dan Putra, ya. Nah, sama cinta kasih kepada anak itu hadirnya dari kesejahteraan pasutri, suami istri. Dari situ akan muncul kesejahteraan anak-anak. Jadi, kalau misalnya kita ngurusin istri atau suami kita di rumah, tanpa sadar kita pasti ngurusin anak kita. Coba aja, kita malam ngurusin nyiapin makan, misalnya nyiapin makan buat suami yang lagi mau pulang kerja. Pasti dong disiapin buat anak juga, ya kan? Kalau bersihin rumah, kalau kita menanyakan, kalau misalnya suami istri kita sehat, pasti anak kita di rumah juga bahagia. Cuma kalau kita cekcok mulu sama suami istri kita, anak kita juga akan betah. Walaupun anak kita udah dikasih macam-macam ya. Tiap hari Minggu misalnya diajak jalan-jalan. Cuma kalau di rumah isinya berantem suami istri, anaknya juga nggak akan gembira. Gitu. Ya, gitu. Ini contoh itu kalau kemiskinan, ya kan? Kalau kemiskinan dalam keluarga adalah kesederhanaan.
Kemudian kalau kesucian, kalau dalam keluarga apa? Nah, kalau dalam komunitas keluarga adalah kesetiaan. Ya kan? Kalau mereka para biarawan-biarawati ini hidup untuk tidak menikah agar bisa menjadi bagian dari banyak keluarga, nah kita yang sudah menikah ini adalah kalau kesucian berjanji untuk setia pada satu pasangan agar kita bisa melayani keluarga kita, dari situ kita akan melayani komunitas yang lebih besar. Ya, ketaatan, ya ketaatan kepada Tuhan sama itu. Nah, itu contoh aplikasinya ketika dalam hidup keluarga, berkeluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah kalian tertarik bergabung dalam sebuah komunitas? Apakah ada yang sudah punya pengalaman hidup dalam komunitas, misalnya ME atau komunitas Legio Maria atau komunitas karismatik, ya kan banyak komunitas. Bagaimana perkembangan iman, spiritualitas saya ketika bergabung dengan komunitas ini? Apakah saya menjadi lebih dewasa? Ataukah saya semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah malah komunitas ini membawa saya semakin jauh dari Tuhan dan keluarga saya? Itu hanya Bapak Ibu yang tahu. Apakah komunitas yang saya masukin ini sehat atau tidak? Itu ya. Nah, yang terakhir adalah pilar kerasulan. Jadi kalau kita sudah punya hubungan ke atasnya sebagai doa, pilar pertama, kemudian ada pilar tadi yang hubungan dengan sesama, kemudian komunitas, dan terakhir ada kerasulan, aksinya, tindakannya. Tindakan dari ketiga pilar tersebut. Saya bacakan ya. Para biarawan melayani gereja mewartakan nama Yesus Kristus dimanapun kita dipanggil untuk melayani. Meskipun tampak jelas bahwa gereja harus memiliki ordo yang ditujukan untuk itineran, seperti pendiri Ordo Dominikus adalah revolusioner. Khotbah para pengkhotbah awam yang mengembara pada abad ke-13 seringkali tidak ortodoks dan tidak disetujui oleh gereja. Pada gilirannya, Dominikan melihat diri mereka mengikuti teladan Kristus dan para rasulnya. Hidup sederhana dan mengembara di dunia menyebarkan kabar baik. Jadi dalam sejarahnya, pada abad ke-13 ini, kalau sebuah ordo, pilihannya cuma dua. Satu, kamu hidup di biara, di dalam biara, seperti Benediktin, di biara aja nggak keluar-keluar, atau yang mereka sebut pasif, atau si Maria, atau seperti Marta, yang aktif. Yang aktif ya projo. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah, yang setengah pasif dan setengah aktif. Nggak ada. Tapi itu bukan yang dipingini Santo Dominikus, makanya dia dibilang revolusioner. Dia pingin ordonya itu untuk itineran. Itineran ini peminta-minta gitu. Jadi hidup dari kebaikan orang lain. Nah, masalahnya kan pada masa itu kalau misalnya dia memilih untuk hidup sebagai seorang Benediktin yang hanya tinggal di dalam biara. Tentu saja dia nggak bisa mewartakan keluar karena dia nggak ngobrol sama orang, nggak ketemu dengan umat-umat, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Karena mereka hidup hanya di dalam biara. Tapi kalau mereka hidup pasif seperti para projo, mereka melihat projo itu kelihatannya punya banyak uang. Karena kalau kemana-mana, kudanya ada banyak, terus yang membantu banyak. Jadi setiap kali pastor mengunjungi umat tuh sepertinya bawaannya banyak seperti orang kaya gitu. Nah, itu juga tidak sesuai dengan yang diinginkan Santo Dominikus. Santo Dominikus pengen kembali lagi seperti ajaran Yesus Kristus ketika dia bilang ketika kau pergi, bawa hanya satu tongkat, pakai sendal, dan tidak membawa uang sepeser pun, dan ikutilah aku. Gitu. Nah, dia pengen yang begitu nih. Makanya dia mengajukan apa model Ordo Dominikan di awal adalah
sebagai itinerant preacher. Kita berkhotbah sambil meminta-minta dari kebaikan umat. Seperti kalau prakteknya sekarang ya para biksu itu. Mereka mengumpulkan makanan, datang ke tiap rumah. Kalau ada yang mengasih, ya puji Tuhan. Tidak memberi juga, puji Tuhan juga. Dan nanti dari hasilnya ini, dimakan bersama. Karena sebagai komunitas kan. Jadi kalau misalnya dapat roti 5, anggotanya ada 12, ya 5 dibagi 12. Selalu berbagi kan di hidup komunitas. Nah, itu yang dipingini Santo Dominikus. Makanya dia mendirikan mendirikan Ordo Dominikan yang tidak terikat dalam satu biara, tapi tetap bisa mewartakan keluar biara dengan bebas seperti yang teladan Yesus dan para rasul. Nah, khotbah mengundang kita untuk menyerap misteri yang selalu berada di luar jangkauan kita. Mengusulkan kebenaran yang tidak akan kita kuasai sampai akhir zaman, dan memprovokasi diri kita sendiri untuk berdoa, berpikir, dan mengasihi tanpa henti. Kemudian kita mencari kata-kata untuk mengungkapkan ketegangan hidup ini yang akan bermanfaat bagi orang lain. Berkhotbah adalah panggilan yang dirahmatkan bagi mereka yang dibantu oleh Roh kebenaran menanggapi panggilan Injil untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat orang khotbah itu cuma jualan abab, ya. Jualan omong doang gitu. Kadang-kadang ada orang bilang begitu kan. Padahal kalau dalam hidup Dominikan, karena khotbah ini atau kerasulan atau preaching ini adalah pilar keempat kita, di sini kita coba mengsarikan apa yang kita dapat dari 3 pilar yang lain. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang ada dalam doa-doa kita, apa yang kita rasakan bersama-sama sebagai komunitas. Ketika kita mencoba menyusun intisari dari ketiga pilar itu dalam kata-kata dan memberikannya dalam bentuk tindakan atau hanya sekedar khotbah atau pewartaan di atas mimbar, nah itu semua akan berbalik lagi kepada kita dan akan memperkaya hidup studi kita, memperkaya hidup doa kita, dan memperkaya hidup komunitas kita. Dari sini semuanya akan hanya berputar untuk saling memperkaya pilar-pilar yang lain. Ya, kadang-kadang kan emang kasih Tuhan itu memang tidak bisa diikat atau dipadatkan dalam sebuah kata gitu. Karena kasih dia begitu besar. Cuma dari ekspresi atau kata-kata yang kita pilih ini semoga dapat menginspirasi atau membantu jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan saat itu. Contoh ada bila kata orang, tersenyumlah, berbaik hatilah kepada orang. Karena kita tidak tahu dari senyum yang sederhana itu atau ucapan apa kabar, selamat pagi yang sederhana itu kepada orang yang kita sapa, itu bisa menjadi sebuah siraman angin angin surga gitu loh. Ya kan? Mungkin dia hari itu mungkin orang yang kita sapa itu hari itu sangat buruk sekali atau sedang depresi atau sedang susah, cuma tiba-tiba kita datang, kasih senyum, nyapa dia, apa kabar, ada yang bisa dibantu atau tidak. Di situ dia nggak merasa sendirian gitu. Ya kan? Kasih Tuhan tuh sederhana, cuma bisa memberikan sebuah kekuatan yang sangat hebat kepada kehidupan kita dan sesama kita. Gitu. Jadi kenapa pewartaan, kerasulan, atau preaching ini menjadi pilar keempat kita dalam berhidup Dominikan. Nah, kalau Bapak Ibu ada kerasulan apa yang sudah diikuti atau dikerjakan selama ini, baik di paroki atau sebagai pribadi misalnya,
Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Apakah sudah paham? Eh, Tanya bro, Silahkan Pak. ya eh, apakah itineran itu sama dengan medikan? Saya cari dulu Pak ya. Mendikan itu juga sama deh setahu saya. Peminta-minta. Ya, meminta-minta juga. Soalnya Ya, mendikan tuh, mana sih? Oh ya, mendikan itu eh, lebih dekat ke, ya, ntar dulu saya pastikan Pak ya, ntar daripada saya salah. iya, iya, Oke, ya, mendikan itu kan emang peminta-minta ya. iya. Ya, kalau itineran ini lebih ke apa? Traveling from place to place. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak Ya, terikat. tidak Nah, terikat. kalau Dominikan itu yang mendikan dan itineran preacher, Oh, oke. ya kan? Seperti apa? Para rasul juga dibilang gitu kan, pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua orang muridku, gitu Pak. Ya, Jadi beda Pak, mendikan dan itineran. Terima kasih. ya, ya. Ada pertanyaan lain? Bro Danang boleh tanya? Boleh Pak, silahkan. Eh, untuk doa harian di Ordo Dominikan ini apa aja ya? Dan kira-kira itu di jam berapa aja? Lalu itu untuk doa. Kalau untuk kerasulan kan ada menanggapi panggilan Injil untuk menjadikan semua bangsa murid. Eh, ap- Kalau misalnya itu sudah murid, sudah menjadi eh, umat Kristen gitu, tapi dia ya kita seperti domba yang hilang gitu, yang udah nggak pernah ke gereja atau nggak pernah ikut komunitas itu, kiat-kiatnya seperti apa sih untuk kita kerasulannya? Yang ketiga, untuk komunitas Dominikan awam sendiri yang ada di Indonesia, itu kegiatannya seperti apa ya? Kegiatan yang umumnya dilakukan sehari-hari gitu. Terima kasih. Mau tanya itu aja. Terima kasih banyak. Oke Pak. Yang pertama, doa ya. Nah, Ya, kalau doa, doa kan ada di grup ya. Kalau doa ini Dominikan awam ya, yang bersama-sama ya. Kan ada Rosario tiap sore, terus ada doa Koronka, terus ada ofisi, doa morning prayer, doa pagi dan ibadat pagi dan ibadat kompletorium. Ada linknya bisa diikuti. jadi ada 5 ya. Pagi, beda pagi, Pagi, terus ada ibadat malam, malam, malam itu biasanya yang jam 6 itu dia kalau Rosario dengan ibadat malam atau Rosario dengan misa. mm-mm. Yang Sama ketiga koronka. Koronka tuh jam 3 ya. Kalau ibadat pagi, ibadat ada pagi, Koronka jam 3, kemudian ada kompletorium. Koronka itu laboratorium. enggak. Koronka itu devosional Oh, kan? enggak. Oh, Devosional. Bukan Koronka bukan masuk ibadat harian ya. oh, Koronka devosional. Devosi. Nah, kalau kalau yang wajib dari ibadat harian adalah ibadat pagi dan ibadat malam. Yang wajib. itu Di jam luar itu, jam 6 ya. jamnya ya jam 6 ibadat pagi bisa nanti bisa gabung di grupnya komunitas Giorgio Frassati. Di Frasati mereka kalau di grupnya Dominikan Awam ada linknya bisa diklik tiap pagi itu jam 6. Kalau kompletorium ibadat penutupnya itu jam 9 malam. Ya. Jadi nanti mereka
ketika doanya didaras. Yaitu yang jam 6 itu rosario. Jam 6 sore didoakan bersama-sama. Kalau pas Pastor Andre lagi bisa mimpin misa, dia mimpin. Cuma kalau enggak, biasanya dilanjutkan dengan ibadat malam. Itu satu ya, ibadat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu ingin mendoakan lebih dari itu, boleh. Karena itu yang minimal. Yang minimal kan doa ibadat pagi dan ibadat malam. Kalau mau ditambah ibadat bacaan, boleh. Bagus. Rosarionya mau dibikin 2 kali sehari, boleh. Misalnya, oh saya mau rosario yang ikut yang komunitas jam 6. Oh nih, saya naik bis daripada bengong sama bacain Instagram, mending saya rosario. Boleh sekali. Ya kan? Ya kan memang itu tujuannya buat mengkuduskan hari kita gitu. Nah, oke. Terus yang kedua, kerasulan kepada saudara-saudara kita yang sudah Kristen kan. Itu. Saya ingat dulu ada pastor bilang, kan ada perikop di Injil, dia bilang, seorang gembala punya 100 domba akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu domba yang hilang. Ya kan? Nah, kenapa yang 99 ini tinggal gembalanya kok nggak ikutan hilang gitu? Karena kan gembalanya nggak ada, gembalanya lagi pergi nyari yang satu hilang. Nah, karena para domba ini adalah mereka mengembalakan satu sama lain. Jadi, kalau kita sudah sama-sama Kristen, kita tidak harus selalu tergantung pada gembala kita, karena kita punya tugas untuk mengembalakan sesama kita, sesama umat Kristen. Jadi kalau misalnya, wah ini satu RT ini yang Katolik cuma 2, cuma kok yang sebelah sono nggak pernah kelihatan di gereja ya, Rosario lingkungan nggak datang. Ya tugas kita untuk ngajak, ayo, misalnya mau Rosario datangin ke rumahnya, ayo bro, besok ada Rosario di rumah ini, bareng yuk berangkat sama saya ikut Rosario. Nah, itu tugas kita. Tugas kita menggembalakan umat Katolik yang juga butuh pengembalaan atau mungkin hitungannya tersesat lah ya. Tapi sebenarnya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia ya. Tapi dari kita adalah kita mengajak mereka, kita mencoba menggembalakan dia supaya dia tidak ikutan tersesat. Makanya di Injil itu dibilang apa? Si gembala ketika dia pulang membawa satu domba yang hilang, dia sangat gembira karena satu domba yang hilang ketemu dan yang 99 tidak ikutan hilang. Makanya dia gembiranya double. Katanya begitu. Terus yang ketiga apa ya? Kok saya lupa ya? Mengenai komunitas di Oh ya, Dominikan Awam di Indonesia. oke. Kegiatan komunitas Dominikan Awam Indonesia kan yang paling kecil kan komunitas. Paling kecil contohnya saya komunitasnya Bernardo. Di atas itu ada chapter. Chapternya Katarina Sena, Jakarta. Nah, habis itu di atasnya lagi ada nasional. Nah, dari tingkat ini kita punya kegiatan yang bisa dilakukan sebagai komunitas, atau sebagai chapter, atau sebagai komunitas nasional. Nah, kegiatannya macam-macam. Kalau komunitas, contohnya, contohnya itu, misalnya mereka bikin kegiatan bersama, contohnya gampangnya Frasati ya. Frasati itu bikin kegiatan ibadat pagi dan ibadat kompletorium bersama-sama online. Kalau komunitas lain mau ikutan, boleh. Mereka buka lewat Zoom. Itu contoh. Atau misalnya kelompoknya, kalau nggak salah, kelompok MDP ini mereka Rosario tiap malam jam 9. Mereka janjian Rosario bareng-bareng tiap malam jam 9. Atau ada komunitas lain mengunjungi rumah tunggu para penderita kanker. Yang mereka datang melihat, nyumbang, atau menghibur bisa. Atau mereka mengunjungin, mereka ngajak sebagai chapter Katarina Sena ngajak anak-anak panti asuhan jalan-jalan ke Dufan gitu.
Itu bisa kegiatan komunitas bareng-bareng ya. Atau mereka bisa studi bersama. Misalnya mereka mau belajar tentang Santa Katarina Siena atau sosial ajaran gereja lewat Zoom atau ketemu bareng, ya, itu contohnya. Bisa tergantung tergantung komunitasnya, Pak. Jadi kalau komunitasnya pengen ini ya nanti dibicarakan di rapat komunitas, ayo kita bikin ini misalnya, ya nanti jadilah kegiatan itu. Gitu. Itu contoh kegiatan komunitas, Pak. Ya, terima Apakah kasih. menjawab? Ya, apa ada Ya, pertanyaan lain? Oke, saya lanjutin dulu ya. Nanggung. Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu berefleksi bersama nih tentang empat pilar kita. Kita buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kelihatan kan screen saya? Jadi tentang Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini tentang perkawinan di Kana, ya. Tentu semua orang familiar sama cerita ini kan, ceritanya Tuhan Yesus pergi ke pesta, terus di situ anggurnya habis dan seterusnya ya. Kita mau coba mem- mempraktekkan empat pilar Dominikan. Kita belajar empat pilar Dominikan dari kisah perkawinan di Kana ini, ya kan? Oke, yang pertama adalah pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan Ibu Yesus yang ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, yang mau saya tanyakan nih. Jadi ini yang mengalami mukjizat siapa nih? Menjadi saksi mukjizat di sini siapa? Ibu Maria dan pelayan-pelayan. Ya, benar Pak. Saya mau mengajak Bapak Ibu belajar dari para pelayan-pelayan di perkawinan Kana. Pilar yang pertama studi. Apa sih studi itu? Studi itu ketika mereka dalam perayaan perkawinan ini, mereka melihat satu ada pernikahan, kemudian banyak yang datang, terus anggurnya habis. Ya kan? Itu contoh studinya. Kita melihat, kita tahu dari belajar dan pengamatan. Kemudian sampai kepada
ada namanya hidup doa. Setelah kita tahu, wah ini anggurnya habis, sedang pesta, anggurnya habis, pasti sangat memalukan. Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, di sini ada Bunda Maria yang selalu mendoakan kita. Makanya kita percaya ketika Bunda Maria bilang, lakukan saja apa yang dia beritahukan kepadamu. Sebagai pelayan, apakah para pelayan kenal sama Yesus? Tidak. Siapa itu Yesus? Ya kan? Mau ini kisah mukjizat pertama Yesus. Jadi tentu aja nggak ada yang kenal. Yang kedua, Maria. Ya mungkin pelayannya kenal siapa Maria. Cuma efeknya apa kenal sama Maria? Nggak ada juga. Tapi walaupun mereka nggak kenal, walaupun mereka nggak tahu, tapi mereka tahu bahwa mereka membutuhkan anggur ketika saat pesta anggurnya habis, mereka percaya dan mereka mau mendengarkan Bunda Maria. Di sini hidup doa. Jadi walaupun kita sudah belajar segala sesuatu, kita tidak lupa untuk percaya kepada Sang Pencipta yang punya rencana atas hidup kita. Ya kan? Nah, makanya ketika Yesus ada di situ, kemudian dia bilang, ya udah, penuhilah tempayan itu dengan air sampai penuh. Mereka pergi ngisi tempayan sampai penuh. Itu kehidupan komunitas kita. Apa hubungannya hidup komunitas kita? Walaupun di komunitas kita, Tuhan kan pernah bilang, ketika satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Di perkawinan Kana ini, Tuhan sudah hadir. Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah hadir, masalah tetap ada. Ya kan, mereka bisa-bisanya kehabisan anggur ketika Yesus ada di situ. Jadi sama, dalam komunitas kita atau dalam keluarga kita, walaupun kita sudah berdoa, sudah belajar, ya kan, yang benar-benar, walaupun Tuhan hadir di tengah-tengah kita, masalah itu nggak akan habis, nggak akan pernah selesai, akan selalu ada. Tapi balik lagi ke sana, kita balik lagi ke hidup doa kita. Lakukan apa yang Dia katakan kepadamu. Dan kita percaya pada kata-kata itu. Kehidupan doa kita menghidupi kehidupan komunitas kita. Nah, makanya ketika Yesus bilang penuhilah tempayan itu, dipenuhinya tempayan dengan air sampai penuh. Ketika sudah dipenuhi, sudah jadi anggur airnya. Belum. Tempayan itu ketika sudah dipenuhi, masih tetap jadi air. Pelayannya juga tahu itu masih jadi air. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang lagi, bawalah, cedoklah dari tempayan itu, kemudian berikanlah kepada pemimpin pesta. Sebagai di dalam kehidupan komunitas kadang-kadang ada keputusan atau hal-hal tuh yang tidak masuk akal. Ya, kadang kok kenapa tiba-tiba istri saya melakukan hal ini gitu. Kenapa tiba-tiba kok saya dipindah tugas dari pekerjaan saya? Itu nggak masuk akal. Ada aja masalah datang, silih berganti gitu. Walaupun kita udah ngikutin kata-kata Tuhan, udah ngisi tempayannya sampai penuh, tapi ini masih air, belum jadi anggur. Terus apa yang dilakukan si pelayan? Ya dia tetap mengikuti perintah Yesus untuk membawa air itu kepada pemimpin pesta. Dalam hidup kita mungkin ada hal-hal yang susah, tapi ketika itu dihidupi oleh kehidupan doa kita, jangan pernah takut. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Makanya pelayan itu nyendokin air itu dari tempayan dan membawanya ke pemimpin pesta. Nah, mukjizatnya adalah ketika pemimpin pesta mencicipi air itu.
Di situ air sudah berubah menjadi anggur. Kehidupan yang terakhir, pilar kita yang terakhir adalah pilar kerasulan. Ketika kita melakukan bersama-sama, sudah mengikuti perintah Tuhan, percayalah, pasti Tuhan, kalau Tuhan sudah bersabda, Dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun kadang kita masih nggak percaya, walaupun kita ragu-ragu dengan keputusan ini, walaupun kita nggak yakin, benar-benar yakin dengan perintah Tuhan, tapi ketika kita mau taat dan mendengarkan Dia, ketika kita mau mengambil air dari tempayan itu dan memberikannya kepada Yesus, kepada pemimpin pesta, disitulah mukjizatnya terjadi. Itu. Jadi 4 pilar Dominikan itu bisa dijelaskan mudah di contoh mukjizat pertama Yesus di Kana ini. Begitu. Apa lebih jelas tentang 4 pilar? Semoga ya, lebih jelas ya. Ada pertanyaan? Sudah habis ini presentasinya. Sudah jelas semua teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Yang lain sudah jelas? Jelas, Bro. Jelas, Bro. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, tadi apa? Pak Teo, apa ada tambahan, Pak? Nggak ada, bro. Bagus. Oke. Nah, kalau nggak ada ya cukup di situ. Saya disuruh mengingatkan teman-teman masalah ini apa? Google Classroom. Apakah ada kesulitan menggunakan Google Classroom? Apakah semua sudah bisa mengakses dan mengerjakan tugas di Google Classroom? Karena nanti semuanya akan dilakukan di Google Class, mengumpulkan tugas. Begitu. Sudah paham semua ya? Sudah Oke. ngumpul. Ya. Nah, kalau sudah jelas, sampai situ aja kali ya pertemuan kita untuk malam hari ini. Oh ya, saya disuruh ini absensi. Boleh buka kameranya buat foto sebentar. Bentar. Ini Elizabeth. Ini Elizabeth punya siapa? Ini saya foto ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, kalau gitu saya foto. 1, 2, 3. Bentar. Oke, jadi. Sip. Kalau gitu cukup sudah pertemuan kita untuk malam hari ini. Nanti tugasnya akan menyusul di Google Class. Kak, doa dulu, bro. Pak Dionysius mau pimpin doa, boleh? Boleh. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami sudah belajar bersama kembali. Semoga pembelajaran ini berguna bagi hidup kami dan kami menjadi setia mengikuti jejak Santo Dominikus. Bapa, hari sudah malam dan kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada pembimbing kami, Bro Danang, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Syukur dan terima kasih
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Pujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.